Christ and lesser church. Maksudnya apa? Kristus yang semakin hebat, Kristus yang semakin besar, tetapi juga kita sebagai gereja, kita menjadi semakin kecil. Apanya semakin kecil? Jumlahnya? Bukan, saudara. Bukan jumlahnya, tapi kita, ya, identitas kita sebagai gereja. Ya, kita yang semakin kelihatan itu bukan gerejanya, tetapi yang harus semakin kelihatan lebih besar itu adalah Yesusnya di dalam hidup kita juga harus seperti itu. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, bukan labelnya, nama gereja atau nama organisasi, nama sinode dan sebagainya. Itu hanya ada di dunia. Suatu saat di dunia ini berakhir, saudara, kalau Yesus datang kedua kali, yang tinggal memang hanya cuma Yesus. Ya, yang tinggal hanya nama Yesus. Greater Christ and less church. Ya, saudara, di dunia ini kalau kita lihat ya ada banyak sekali orang-orang, saudara, ada banyak orang membangun sesuatu. Ya, orang membangun toko contohnya, atau mungkin membangun sebuah usaha, membangun sebuah apapun juga karya-karya tertentu, kemudian dilabeli dengan sebuah nama, betul? Ya, dan ada produk-produk tertentu dilabeli dengan nama. Itu wajar. Di dunia memang seperti itu, saudara. Ya, nama ada nama perusahaan, ada nama label production tertentu. Ya, kampus ada nama kampus, betul, saudara? Ya, semua gereja punya nama, semua punya nama. Tapi kalau kita berkata bahwa tidak ada nama yang ada di dunia ini, ya, yang akan tinggal untuk selamanya, yang ada hanyalah nama yang tetap tinggal sampai selama-lamanya, itu adalah nama Yesus. Dan memang benar seperti itu. Sehingga dalam perjanjian lama, Tuhan itu disebut di dalam bahasa asli itu dengan sebutan Ha-Shem. Sang nama, Shem itu nama. Sem Ham Yafet. Sem itu artinya nama. Ya. Waktu pertama kali Kejadian pasal yang ke-6 itu, ketika manusia membangun menara Babel, mereka ngomong apa, saudara? Marilah kita membangun sebuah menara untuk mencari apa? Nama bagi kita. Ya, label bagi kita. Ya, supaya apa? Supaya kita nggak terserak ke seluruh bumi. Kita bangun menara yang tinggi untuk apa? Untuk menggapai atau untuk melebihi Tuhan. Manusia loh sejak zaman Kejadian itu sudah ngerti efek dari sebuah nama. Apa yang bisa dihasilkan dari sebuah nama. Banyak sekali sengketa di pengadilan gara-gara nama, betul? Merek. Betul, saudara, ya? Sengketa merek, dagang dan sebagainya. Ya, tulisannya sama, mungkin warnanya atau apapun juga, saudara. Ya, itu terjadi sengketa di pengadilan gara-gara merek. Awal itu kejadian, manusia sudah bikin merek, sudah bikin menara Babel. Mereka bikin menara zigurat yang tinggi untuk melebihi Allah. Mereka ingin mencari nama bagi diri mereka sendiri. Dan sejarah membuktikan, Alkitab membuktikan bahwa menara Babel akhirnya dirubuhkan oleh Tuhan. Tuhan sendiri turun mengacau balaukan mereka. Sehingga nama yang mereka bangun itu hancur berantakan. Saudara. Dan memang Tuhan ingin membuktikan bahwa tidak ada nama lain di dunia ini, di bumi, dimanapun juga yang bisa lebih tinggi atau mengalahkan nama Tuhan semesta alam. Nama Tuhan kita Yesus Kristus adalah the greatest name of all. Nama yang tertinggi, terhebat, terdahsyat di sepanjang sejarah dunia ini. Amin, Bapak Ibu. Dan menara Babel itu pun bukan hanya terjadi dalam kitab Kejadian. Sepanjang sejarah dunia ini orang mencoba membangun nama dalam banyak hal. Ya, semua sibuk membangun nama, saudara. Tapi Alkitab pun membuktikan bahwa tidak ada nama lain yang boleh disembah lebih tinggi daripada nama Yesus Kristus Tuhan. Pada zaman Yesus lahir itu, ya kita tahu ceritanya, Yohanes Pembaptis juga dikandung oleh Elisabeth dan secara manusia notabene mereka adalah sepupu antara Yesus dan Yohanes Pembaptis, saudara. Figur Yohanes Pembaptis ini begitu kuatnya, begitu hebatnya pada zaman awal ketika Yesus juga mereka sama-sama lahir. Alkitab cerita itu dalam kitab Matius dan sebagainya, ya.
Kenapa Yohanes Pembaptis itu menarik perhatian banyak orang? Ya, Yohanes Pembaptis mulai punya nama. Kenapa? Karena dia nyentrik sekali. Nyentrik sekali, saudara. Dikatakan apa? Pakaiannya apa, saudara? Dari apa? Iya. Ya, dari kulitnya hewan. Ya, unta atau apa itu ya. Dan kemudian makanannya apa? Belalang dan ya, belalang itu bukan binatang belalang ya. Ada tumbuhan di Israel sana namanya buah belalang. Itu kayak kacang polong kalau di sini ya, saudara ya. Nah, itu tanaman buah belalang itu ya, dan madu hutan. Madu itu ya madu di hutan, saudara ya. Hutan bagaimana? Ya itu madu, itu sebutan untuk kurma. Kalau di sana kurma diubah jadi madu kurma maksudnya seperti itu ya. Nyentrik, pakaiannya nyentrik, penampilannya nyentrik, ya kan, makan dan minumnya juga nyentrik, saudara. Kalau ada orang nyentrik seperti itu pasti menarik perhatian banyak orang, betul nggak? Betul nggak? Kalau ada orang datang di tempat ini, datang tiba-tiba beribadah, ya separuh rambutnya hijau, separuhnya pink gitu, nyentrik nggak, saudara? Semua kita akan lihat itu, betul nggak, saudara? Ya, Bapak Ibu akan lihat kan, sopoi, betul nggak, saudara? Karena dia nyentrik banget, menarik perhatian. Yohanes Pembaptis pun juga seperti itu, makanannya aneh, ya kan? Dan dia juga pakaiannya nyentrik. Dan menurut saya mungkin loh ya, tapi enggak sih ya, mungkin enggak pernah mandi mungkin, saudara ya. Tapi mandilah ya, ada banyak sungai Yordan di sana kan. Tapi dia nyentrik banget. Dan karena pelayanannya juga pelayanan yang nyentrik, eksentrik. Dan Yohanes Pembaptis itu memang sudah dinubuatkan sebagai Elia yang akan datang untuk yang kedua kali. Ya, Elia yang akan mendahului Mesias yang datang untuk yang kedua kali. Kalau Anda baca kitab Maleakhi sebelum selesai perjanjian lama, di situ Tuhan berjanji bahwa dia akan mengutus Nabi Elia untuk datang kedua kali. Betul, saudara? Yohanes Pembaptis itu diutus Tuhan di dalam spirit, di dalam semangat dan spirit rohnya Elia. Mengapa? Karena pelayanannya Yohanes Pembaptis itu hampir mirip dengan pelayanannya Elia. Dan tempat-tempat, lokasi-lokasi tertentu di mana Elia bikin mujizat, di sana Yohanes Pembaptis juga membuat karya yang nyata. Sehingga orang-orang semuanya punya kesaksian yang sama bahwa, ini adalah utusannya Tuhan. Dan memang dia adalah Nabi Elia yang telah dinubuatkan. Apa saja buktinya? Saya catat di sana, saudara. Yang pertama, ada nubuatan perjanjian lama. Di PPT ini ada, ya, di nubuatan perjanjian lama, ya, di dalam kitab Maleakhi pasal 4 ayat yang kelima bahwa Elia akan datang. Yang kedua, ada kesaksian malaikat memang, Lukas 1 ayat 17. Ya, di sana malaikat juga menyatakan itu. Nanti Anda bisa baca sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya. Yang ketiga, penegasan Yesus sendiri. Yesus menegaskan sendiri bahwa memang Yohanes Pembaptis ini adalah titisan dari Elia, Nabi Elia. Ya, Matius 11, coba kita lihat sebentar. Matius pasal ke-11 itu ya. Matius 11 ayat yang ke-14, 15. Matius 11, 14, 15. Ya, dikatakan, dan jika kamu mau menerimanya, dialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Yesus sendiri mengakui dan ngomong, penegakan betul, ini Elia. Elia itu siapa? Elia itu adalah nabi besar yang sangat-sangat dihormati oleh orang Israel. Bahkan ketika zaman perjanjian baru, bahkan sampai hari ini. Saudara, ada dua nabi besar yang ada dalam perjanjian lama yang dihormati oleh bangsa Israel sampai detik ini saya berbicara. Yang pertama itu Moshe, ya, Musa atau Moshe, saudara. Kenapa Musa dihormati? Karena Musa lah yang mendapatkan Taurat untuk sebagai penunjuk hidup, tuntunan hidup bangsa Israel. Ya, Musa yang menerima Taurat itu yang pertama. Yang kedua adalah Elia, Nabi Elia. Karena Elia itulah nabi besar, saudara, yang
menunjukkan sebuah passion atau shield yang kuat untuk Tuhan, ya, yang berjalan dalam kebenaran sampai akhirnya bahkan kematian pun tidak menyentuh dia. Betul? Anda masih ingat Bapak Ibu, ya, Elia diambil dengan kereta, ya, bukan kereta kencana. Kalau kereta kencana di Jogja, saudara, ya. Kereta surga kan diambil, dibawa. Dan lokasi Elia dibawa. Lokasi Elia dibawa ke surga oleh kereta dari surga itu di Sungai Yordan adalah juga lokasi yang sama di mana Yohanes membaptis dan juga di sana juga Yesus dibaptis. Kalau sekarang tuh nama tempatnya itu adalah Kasr El Yahud atau istana dari orang Yahudi, itu bahasa aslinya. Ini saudara, ya. Ini adalah situs di mana Elia diangkat ke surga oleh kereta itu dan juga situs di mana Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes, saudara. Ya, ini yang asli tempatnya. Memang airnya warnanya begitu, agak kotor memang, saudara. Ya, tapi banyak orang dibaptis di sini, saudara. Yang di sini Israel, yang nyebrang sana itu Yordania, cuma dipisahkan oleh sungai. Dan inilah sungai yang Elia dibawa naik ke surga itu. Bapak Ibu kalau ke Israel, kalau Anda mau dirededikasi baptisan tidak di sini, saudara, ya kan? Karena kalau di sini keluar langsung di hari, saudara, ya. Dibawa ke tempat lain yang lebih bersih, ya, airnya yang lebih bersih, bukan di sungai. Tapi kalau ada yang mau ke sini nggak apa-apa juga, ya. Saudara lihat bagaimana Yohanes punya nama yang luar biasa hari itu. Dia punya nama yang hebat, dia punya reputasi yang hebat. Dia dihormati oleh orang-orang Israel. Dia dihormati oleh banyak orang, saudara. Tetapi ketika Yesus datang, ketika Yesus berkarya, ya, di lokasi yang sama, di negara yang sama, murid-murid Yohanes Pembaptis mulai kehilangan rasa aman atau mulai insecure dengan apa yang Yesus dan murid-muridnya lakukan. Kenapa? Karena murid-muridnya Tuhan Yesus juga membaptis juga. Sedangkan namanya saja Yohanes Pembaptis. Tugasnya adalah Ini adalah pekerjaan kita, ini adalah pelayanan kita. Sekarang ada orang lain yang juga sama. Nyamai-nyamai kita, nyamai-nyamai engkau guru. Ya, membaptis juga, khotbah juga. Ini kan namanya ngambil ladangnya orang. Ini kan ngambil ladang kita, ngambil pengaruh kita, ya kan? Ngambil ketenaran kita, ngambil nama kita. Ini kan ngajak tengkar namanya. Ini kan ngajak saingan namanya. Ini kan ngajak tempur. Nah, saudara, betul? Ya, ternyata murid-muridnya Yohanes Pembaptis masih punya prasangka demikian. Coba kita lihat yuk. Yohanes pasal yang ketiga, Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ya, ayat yang kita mau lihat dulu ayat yang ke-22 deh, ya. 3 mulai ayat yang ke-22 ya. Oke, sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Ia tinggal di sana bersama mereka dan membaptis. Cari gara-gara, saudara. Betul-betul ngopi. Pelayanannya Yohanes Pembaptis. Banyak orang tuh hari-hari ini ribut atau tengkar gara-gara pelayanan. Betul nggak? Ya, tengkar gara-gara pesan khotbah, tengkar gara-gara perbedaan pemahaman teologi dan sebagainya. Bapak Ibu bisa saksikan, mau di YouTube kayak, mau di Instagram kayak, mau di TikTok, di mana-mana media sosial bertebaran dengan narasi-narasi saling sindir dan saling serang satu dengan yang lainnya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Membaptis juga, tetapi Yohanes membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air. Orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dijebloskan ke dalam penjara. Ya,
Wah, ini dua-duanya ini. Podo baptis ya saudara. Ya. Ini contohnya itu misalnya sudah ada satu gereja, tiba-tiba ada gereja baru buka pas di sebelahnya gereja yang lama, tonggoan. Nah ini ya, ini saudara, seolah-olah kan ini tidak punya etika, betul? Seolah-olah ini kan ngajak tempur gitu kan. Samalah Bapak Ibu misalnya, ya kan, toko listrik tiba-tiba ada toko baru buka di sebelah saudara, sama-sama toko listrik. Kira-kira bagaimana saudara? Nah, ya ini yang terjadi. Lalu timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang Sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah bersaksi. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Lo lihat saudara, ya dia kok lebih laku dari kita. Semua sekarang pergi kepadanya. Dia kok lebih tenar dari kita, sekarang semua pergi kepadanya. Dia kok lebih hebat dari kita, semua sekarang pergi kepadanya. Ya, dia kok lebih semuanya. Saudara Anda bisa, kalau dalam dunia modern sekarang, Bapak Ibu bisa ngomong semuanya. Kok lebih hebat alat musiknya, ya kan? Semua pergi kepadanya. Kok lebih bagus LED-nya, semua pergi kepadanya. Dicek, LED-nya merek apa? Oh merek Cina. Waduh, cari yang merek Jerman saudara. Semua pergi kepadanya. Cari drumnya merek apa? Itu apa namanya? Yamaha. Waduh, ya kan? Yamaha Jepang, ya, dirakit di Indonesia. Walah buatan lokal. Cari yang asli buatan Amerika. Ya, semua ini bisa dicari kelemahannya. Hari itu murid Yohanes Pembaptis juga sama. Semua lari ke sana. Ya, kenapa? Karena semua kita made in China semuanya. Semuanya cari yang made in Germany, yang made in American, saudara. Semua lari, semua cari yang enak, semua cari yang fasilitas. Kenapa? Bukan Yesus langsung tapi murid-muridnya membaptisnya di Sungai Yordan yang besar. Sedangkan Yohanes membaptisnya di mana tadi di saudara? Di satu tempat kecil namanya Ainon, karena di sana dekat Salim, karena di sana ada air. Ya, itu mata air, ini bukan sungai. Wah, yang Yesus itu baptisnya di Sungai Yordan yang besar. Dulu masih bersih, tidak sekotor itu. Ya, masih bersih. Orang-orang lebih senang di sana. Ya kan? Sekaligus renang, mungkin ya sekaligus rekreasi. Ini cuma baptis di empang kecil namanya Ainon. Ya, kita kalah dong. Lebih hebat sana dong. Ya pasti semuanya akan lari ke sana. Bukankah itu juga yang sering kali kita dengar hari ini? Betul enggak Bapak Ibu? Ya kan? Ya, AC-nya lebih dingin. Musiknya lebih lengkap. Ya kan? Duduknya di sofa. Oh saudara ya kan? Waduh. Ya, bukan lagi duduk di kursi kayak begini tapi di sofa. Ya, semua kita cari enak. Semua kita kemanusiaan kita selalu cari enak. Kemanusiaan kita selalu cari yang mengenakkan kedagingan kita. Ya. Enggak kepanasan, contoh dan sebagainya. Ya, dijemput apa dan sebagainya. Saudara, kita punya banyak alasan untuk ngomong seperti itu. Sama dengan murid-muridnya, Yohanes Pembaptis. Bagaimana dong? Semua lari kepadanya, ayat 27. Jawab Yohanes. Saudara, ini jawab Yohanes. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Hebat nih Yohanes Pembaptis. Dia kok enggak merasa insecure. Ya, dia merasa aman saudara. Karena dia tahu kalau tidak dikaruniakan dari surga, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi diri. Inilah kasih karunia, inilah anugerah. Anugerah yang diberikan. Yohanes Pembaptis tahu, masing-masing ministry, masing-masing gereja punya anugerahnya masing-masing. Punya salibnya masing-masing. Punya masalahnya masing-masing.
punya kemenangannya masing-masing dan punya mujizatnya masing-masing, sama dengan kita hari ini. Jangan bandingkan keluarga Bapak Ibu dengan keluarga ipar mungkin, ya, keluarga teman saudara, keluarga siapa. Jangan banding-bandingkan, karena masing-masing keluarga punya berkatnya masing-masing, punya salibnya masing-masing. Enggak bisa apple to apple, ngerti maksudnya? Enggak bisa diperbandingkan langsung gitu, enggak bisa saudara. Karena setiap keluarga, setiap gereja punya dinamikanya masing-masing. Amin. Jangan banding-bandingkan. Jangan banding-bandingkan saudara. Ya. Kamu sendiri dapat bersaksi bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang punya mempelai perempuan, yang punya umat, yang punya jemaat, yang punya gereja itu ialah mempelai laki-laki. Siapa mempelai laki-laki? Yesus. Siapa mempelai perempuan, mempelai wanita? Umat atau gereja. Namun sahabat mempelai laki-laki, ya, pengiringnya, pagar ayunya, ya, pagar gantengnya, saudara ya, yang berdiri dekat dia. Dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Yesus harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Yohanes tahu Yesus harus makin besar. Dia harus makin kecil. Matius 3 ayat 14. Matius 3 ayat 14. Dikatakan apa lagi? Ya. Namun Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku. Loh, aku loh yang harusnya kau baptis, tapi kenapa kau yang datang kepadaku? Saudara, ini adalah sebuah hubungan timbal balik sebetulnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika murid-murid Yohanes Pembaptis sedang sibuk cari nama untuk mereka. Sedang sibuk untuk cari nama buat gereja mereka. Sibuk cari nama untuk pelayanan mereka. Sibuk cari nama untuk komunitas mereka. Tapi Yohanes Pembaptis ngomong, Yesus harus makin besar, aku harus makin kecil. Bapak Ibu Saudara-saudari, 36 tahun ini kalau saya ngomong gereja secara organisasi. Ya, mari ke depan ini, kita betul-betul mengangkat tinggi nama Yesus Kristus di atas segala-galanya. Amin saudara? Mengangkat nama Kristus di atas segala-galanya. Dengan mengangkat tinggi nama Yesus, maka kita akan menjadi gereja yang lebih sehat. Kalau kita ketemu dengan gereja lain, ya kita jadi teman, kita jadi sahabat. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Yang pertama, stop trying to look great because Christ already looks greater. Jangan berusaha untuk terlalu kelihatan begitu mengejar kesempurnaan. Kenapa saudara? Karena Yesus itu sudah terlebih sempurna, terlebih besar, terlebih tinggi di atas segala-galanya. Oke, kita boleh punya cita-cita untuk jadi lebih baik. Kita boleh punya cita-cita untuk jadi lebih bagus lagi. Tempat ibadah, boleh punya usaha untuk kita lebih bagus lagi dalam pelayanan, lebih profesional lagi. Ya, lebih sempurna lagi. It's okay. Tapi biarlah semua itu, kita harus tahu satu hal, Yesus Kristus di atas segala-galanya. Bukan untuk aku dan saya, bukan untuk nama gereja ini, tapi semuanya kembali kepada Kristus. Kembali kepada Kristus. Tahukah saudara nama Mawar Syaron itu pun juga, itu bukan nama bunga. Mawar Syaron itu adalah nama simbol untuk Mesias. Dan itu sebetulnya adalah Kristus sendiri. Amin saudara. Ya, Mawar Syaron itu bicara tentang Yesus. Jesus himself. Bukan nama bunga, tempat, organisasi atau apa. Mari kita hari ini mendedikasikan gereja kita kembali kepada Yesus. Kembali kepada Dia sang empunya gereja, kepala gereja.
Fondasi gereja adalah Yesus. Kalau gereja itu fondasinya Yesus, kepala atapnya Yesus, temboknya Yesus, semuanya, gereja itu akan bertahan sampai kesudahannya. Amin, saudara? Ya, tapi kalau gereja motivasinya sudah aneh-aneh, bukan lagi kepada Yesus, tapi motivasi yang lain, motivasi yang duniawi, pasti akan selesai. Tidak akan bisa bertahan. Amin, Bapak Ibu. Sama dengan hidup kita juga, mari kita bangun hidup kita. Mari kita bangun bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita, karir kita. Dengan motivasi Kristus yang ada di dalamnya. Bukan karena aku, dan aku. Ingat saudara, semua nama di dunia ini suatu saat akan selesai. Sehebat apapun manusia, akan dilupakan oleh banyak orang. Orang akan lupa dengan nama besar siapapun di dunia ini, politisi, presiden, CEO dan semuanya. Orang akan lupa semuanya. Karena memang tidak ditetapkan untuk kekal. Apa yang manusia kerjakan memang tidak ditetapkan untuk kekal selama-lamanya. Yang kekal selama-lamanya hanya nama Yesus Kristus sampai datang kedua kali. Amin, saudara. Semua kerajaan manusia akan hilang. Dulu di Eropa ada kerajaan besar. Hari itu di zamannya yang namanya kerajaan Austro-Hungaria. Sekarang pernah dengar nama kerajaan itu? Tidak pernah. Kalau Bapak Ibu tidak betul-betul yang belajar sejarah anak-anak kita sekolah aja belum tentu tahu nama kerajaan itu. Padahal itu kerajaan yang besar dulu, saudara. Kerajaan yang hebat di Eropa hari itu. Tapi sehari ini tidak ada orang yang dengar nama kerajaan itu. Sehebat apapun karya manusia, semuanya tidak akan pernah kekal selama-lamanya. Hanya nama Yesus Kristus yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Bukan berarti kita tidak boleh buang sesuatu. Bukan berarti kita tidak boleh buat sesuatu. Bangunlah, buatlah. Tapi taruhlah Yesus sebagai atap dan fondasi dan pagar temboknya. Amin, Bapak Ibu. Dalam segala hal, dalam segala perkara. Ya, dalam segala perkara. Yang kedua, poin yang kedua. Saudara, jadilah gereja yang humble, yang vulnerable. Ya, gereja yang rendah hati, yang merangkul sesamanya. Kalau kita lihat tempat lain gereja, kita lewat di gereja lain, jangan menghakimi. Sudah seringkali kita menghakimi, jeleknya, kan saudara, ya kan? Kita selalu banding-bandingkan dengan tempat kita hari ini. Lihat saudara, di atas gunung selalu ada gunung yang lebih tinggi. Ada tempat lain yang jauh lebih hebat, jauh lebih bagus fasilitasnya dari apa yang kita punya hari ini. Tapi ada juga gereja-gereja lain yang mungkin mereka tidak punya apa yang kita punya hari ini. Semuanya adalah kasih karunia anugerah Tuhan buat masing-masing. Amin, saudara. Jangan membanding-bandingkan, jangan menghakimi, jangan menghina. Kalau kita menghina gereja lain, saudara, sekalipun dalam hati, merendahkan gereja lain sekalipun dalam hati, sebetulnya kita sedang berdosa di hadapan Tuhan. Karena gereja itu pun adalah milik Tuhan. Kita harus jadi gereja yang merangkul. Semakin dewasa kita menjadi gereja yang semakin merangkul sesamanya. Amin, Bapak Ibu. Ya, itu ya. Yang ketiga, jadilah gereja yang bertumbuh kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Setelah ini, tahun-tahun ke depan ini, mari kita bertumbuh sama-sama menjadi gereja. Bukan hanya gereja yang rendah hati, yang merangkul, tapi juga gereja yang bertumbuh kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah gereja yang akan terus bertahan sampai kepada akhirnya. Banyak hal yang kita ingin dan kita mau lakukan. Kita berdoa biarlah Tuhan memimpin kita satu persatu ke depan sesuai dengan waktu dan rencananya. Amin, saudara. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Sama. Ya, jadilah gereja, jadilah kita orang-orang yang kuat, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang merangkul semuanya, orang-orang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semuanya dikenal sebagai umat yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, bersyukur atas kasih karunia dan anugerahnya yang memimpin kita sampai hari ini. Kita ada sebagai sebuah gereja. Tahukah saudara bahwa tempat ini adalah secara lokasi adalah tempat yang juga bersejarah, ada jejak tangan Tuhan dari dulu sampai sekarang. Ya, gereja ini bertumbuh mulai dibangun tahun 2000. Saudara, tahun 2000 ini dulu tanah kosong.
yang ada cuma tempat parkiran saja di sana. Ya, ini dulu ya tanah kosong. Ya, waktu kita cari-cari tempat, bingung kan di mana tempat ini? Ya, kok rasanya enggak ada. Kemudian waktu lewat di depan itu, saya dan 3 orang yang lainnya kita masih anak-anak kuliahan masih ya waktu itu ya. Ya, ada nomor telepon hubungi ini. Saudara, kita enggak tahu siapa. Kalau kita hubungi, ternyata punya salah satu pengusaha di gereja lain ya, salah satu gereja di Surabaya Timur. Lalu kita kontak, ya kita berdoa, dijual, oh ya untuk gereja, oh puji Tuhan dikasih miring lah, ya harganya ya sudah dikasih miring, didiskon lagi, kemudian kurang besar kalau cuma di depan, kita butuh ini 500 meter ini ya untuk kebaktian ini, ternyata cari-cari tahu, ternyata punya jemaat sendiri, jemaat yang ada di Cempaka, saudara. Ya, terus kemudian kita telepon anaknya, cucunya yang punya ternyata juga ikut kebaktian anak muda di Cempaka. Ya, itu semua jalan Tuhan toh yang ngatur, saudara, ya kan? Semua jalan Tuhan. Kita telepon oma opanya yang punya, akhirnya karena cucunya yang lobby, saudara, ya kan dikasih, ya dikasih miring lagi harganya. Puji Tuhan sudah dapat ini, ya. Sudah dapat ini. Ini di belakang sebetulnya ada tanah kosong luas yang sudah ditawarkan ke kita, saudara ya. Tapi kita masih haleluya saja ya, masih bisa ngomongnya haleluya saja kan, belum waktunya. Begitu. Waktu bangun, saudara, itu juga perjuangan iman. Yang tahu, yang beberapa yang tahu, ya kan. Kita demonstrasi oleh warga, dipolitisasi, ya kan, diancam, tidak boleh bangun dan sebagainya, ya. Akhirnya lobby, pendekatan kanan kiri, boleh bangun tapi nggak boleh ada suara. Emangnya Roro Jonggrang bangun 1000 candi semalam nggak ada suara, nggak boleh ada debu, katanya mana ada orang bangun nggak ada debu, kan aneh-aneh, lobby dan sebagainya. Ya, tapi akhirnya kemudian tempat ini pun berdiri. Itu pun masih susah juga, izinnya masih harus berjuang sekitar 4 tahun, 5 tahun baru kemudian izin itu resmi keluar, saudara. Dan itu penuh dengan drama, ya, penuh dengan drama juga, saudara. Ya, Bapak Ibu, kalau itu Tuhan izinkan terjadi, semuanya itu bukti bahwa Tuhan itu setia, Tuhan Yesus setia. Sampai hari ini kita masih bisa pakai, sampai detik ini, semua itu adalah kemurahan Tuhan buat gereja Mawar Sharon. Mau di Cempaka, mau di Ngagel, mau di Siwalan Kerto, semua adalah kasih karunia-Nya masing-masing. Amin, saudara.